pria bernama Chuck Nolan yang bekerja untuk perusahaan ekspedisi Federal Express atau yang lebih dikenal dengan singkatan FedEx. Cerita film ini diawali ketika ia berkunjung ke kota Moskow, Rusia. Ia menyempatkan diri untuk mendidik para staf FedEx di sana. Dia menekankan bahwa hal yang paling penting dalam perusahaan ekspedisi adalah kecepatan dan ketepatan waktu. Untuk memberikan contoh nyata kepada para pegawai FedEx di Rusia, dia membuka paket yang dia kirim sendiri dari markas FedEx yang berada di kota Memphis, Amerika Serikat. Yang setelah dibuka, ternyata paket tersebut berisi sebuah timer. Ia kemudian menghentikan timer tersebut pada waktu 87 jam, 22 menit, dan 17 detik, yang menurutnya adalah waktu pengiriman yang sangat lambat karena bisnis utama FedEx adalah mengirimkan paket dalam semalam atau 24 jam. Sehari setelah murka kepada para staf di Rusia, Chuck kembali ke Amerika untuk acara makan malam Natal bersama keluarga dan kekasih tercintanya, Kelly. Namun, di tengah acara makan malam yang harmonis, dia mendapatkan pesan lewat pager bahwa ia harus pergi ke Malaysia untuk urusan pekerjaan. Chuck kemudian pamit kepada Kelly dan berjanji akan kembali pada malam tahun baru. Kelly kemudian mengantar Chuck ke bandara. Sebelum keluar dari mobil, mereka sempat bertukar kado Natal. Kelly memberi Chuck sebuah jam antik peninggalan keluarganya yang berisi foto dirinya, dan Chuck memberikan sebuah kotak hadiah berukuran kecil kepada Kelly. Kemudian Chuck berpamitan kepada Kelly dan bergegas menuju pesawat kargo yang akan ditumpanginya. Setelah beberapa saat tertidur di dalam pesawat, Chuck terbangun lalu segera meraih kantongnya dan mengambil jam pemberian Kelly. Dia mengamati jam itu perlahan dan tersenyum, lalu meletakkan jam pemberian Kelly di samping kursi pesawatnya. Lalu ia bergegas menuju kokpit pesawat dan di sanalah ia mulai merasa ada sesuatu yang akan terjadi. Para pilot dan kopilot terlihat sedang berusaha mengontak daratan dengan radio. Namun mereka tidak menerima balasan sedikit pun. Terlihat di radar pesawat ada sekumpulan awan badai yang sangat dahsyat berada di jalur pesawat kargo tersebut. Sang pilot menjelaskan kepada Chuck untuk menghindari badai, pesawat harus berbelok dan menyimpang lebih dari 320 km dari rute yang seharusnya. Kemudian sang pilot memperingatkan Chuck untuk kembali duduk dan memasang sabuk pengaman, karena pesawat akan mengalami turbulensi yang sangat besar. Namun, Chuck malah pergi ke kamar mandi untuk mencuci muka. Tak lama setelah Chuck mencuci muka, dengan tiba-tiba pesawat terhentak dengan dahsyat. Badan Chuck terlempar ke sana kemari. Tapi ia berhasil duduk, memasang sabuk pengaman, dan menggunakan masker oksigen darurat. Kawan Chuck, yang juga seorang kopilot dari pesawat kargo itu, berkata kepadanya bahwa kemungkinan pilot akan mendaratkan pesawat tersebut di atas air. Setelah berkata demikian, si kopilot memberi Chuck perahu karet darurat. Dan Chuck yang sangat ketakutan, memeluk erat-erat perahu karet pemberian sang sahabat. Tak lama setelah itu, suasana mencekam terjadi. Turbulensi yang sangat kuat menyebabkan pesawat bergetar hebat, dan kopilot yang memberi Chuck perahu karet tadi, kepalanya terbentur dan tak sadarkan diri. Sedangkan pilot yang lain berusaha sekuat tenaga untuk mengendalikan pesawat kargo itu. Tak lama kemudian pesawat yang ditumpangi Chuck kehilangan tenaga dan menghantam laut, lalu terbakar dan tenggelam. Tapi beruntung, Chuck berhasil keluar dari pesawat, berenang menuju permukaan dan berhasil menaiki kapal karet pemberian sahabatnya tadi. Ia terombang-ambing di lautan ganas sambil melihat pesawat yang terbakar, lalu tak sadarkan diri. Pada esok paginya, Chuck terbangun dan sadarkan diri. Ia terdampar di sebuah pulau terpencil di tengah laut. Ia menghabiskan hari pertamanya di pulau tersebut dengan mengumpulkan kotak paket yang terdampar di pinggiran pantai. Setelah kelelahan, ia duduk di tenda darurat yang dibuatnya dari perahu karet dan memandangi jam pemberian Kelly lalu menangis. Keesokan harinya, Chuck menuliskan tulisan "Help" yang ditulisnya di pinggiran pantai, dengan harapan ada pesawat lewat yang membaca tulisan itu. Tapi tak lama kemudian tulisan itu hilang karena diterpa ombak. Ia pun tak kehilangan akal.
Lalu ia mengumpulkan kayu besar yang disusun sedemikian rupa sehingga membentuk kata help supaya tidak lagi terhapus oleh ombak. Di hari berikutnya, Chuck mulai ekspedisi berkeliling pulau. Sambil mengumpulkan kotak paket di sekitar pantai, ia menemukan sebuah gua di atas batu-batuan di pinggiran pantai. Setelah mengecek kondisi dalam gua, ia memutuskan untuk memanjat tebing agar bisa mengamati pulau tersebut dari atas. Setelah berhasil memanjat tebing, ia bisa melihat keseluruhan pulau itu, tapi matanya tertuju kepada suatu objek mengambang di pinggiran pantai. Ia kemudian turun dan berlari secepatnya menuju objek itu. Setelah mendekati objek itu, wajah Chuck berubah menjadi takut bercampur sedih. Ternyata objek yang mengambang itu adalah mayat sahabatnya yang juga kopilot di pesawat kargo yang ditumpanginya. Ia kemudian membawa mayat sahabatnya ke darat, lalu melepas sepatu dan mengambil senter, lalu menguburnya di bawah batu besar dan kemudian menuliskan namanya di sana. Keesokan harinya, ia bertekad untuk pergi dari pulau terpencil itu dengan cara mendayung perahu karet. Tapi sayangnya, ombak dan badai terus-terusan menghantam perahu karetnya. Ia terpental dan kakinya terluka oleh terumbu karang. Dengan sisa tenaga yang ada, Chuck mengurungkan niatnya untuk melarikan diri dan memilih untuk berteduh dan beristirahat di dalam gua yang ditemukannya beberapa hari yang lalu. Di hari berikutnya, ia memutuskan untuk membuka kotak paket yang selama ini dikumpulkannya dari pinggiran pantai. Isi kotak paket itu bermacam-macam, mulai dari sepatu ice skating hingga bola voli. Insting bertahan hidup Chuck mulai tumbuh. Ia berusaha untuk menyalakan api dengan kayu selama seharian tapi tak berhasil. Yang ada malah tangannya terluka dan berdarah. Ia pun marah dan menendang semua objek di sekitarnya, lalu melempar bola voli yang berada di sampingnya. Setelah mencuci tangan dan emosinya mereda, Chuck berniat kembali untuk menyalakan api. Namun, tiba-tiba fokusnya tertuju pada bola voli yang dilemparnya tadi. Ia memungut bola voli yang bersimbah darahnya itu dan perlahan-lahan menggambar mata, hidung, dan mulut, lalu meletakkannya di sampingnya. Setelah itu, ia kembali berusaha menyalakan api dengan menggosok batang kayu, ditemani teman barunya si bola voli tadi. Akhirnya, ia berhasil menyalakan api pertamanya setelah berhari-hari terdampar di pulau itu. Chuck merayakannya dengan membuat api unggun yang sangat besar dan memanggang kepiting yang didapatnya dari hasil berburu. Sambil berpesta, ia curhat kepada bola voli yang diberinya nama Wilson. Ia mulai menjelaskan kepada Wilson bahwa dirinya tidak mungkin bisa diselamatkan karena area pencarian yang terlalu luas dan ada kemungkinan para pencari mencarinya di lokasi yang salah. Mengingat sebelum pesawat jatuh, pilot sempat membelokkan pesawat 320 km dari rute yang seharusnya. 4 tahun berlalu, Chuck dan Wilson si bola voli terdampar di pulau itu. Chuck jadi gondrong dan berewokan karena tidak pernah potong rambut. Suatu hari, Chuck menemukan sebuah objek yang hanyut terdampar di pantai. Setelah diselidiki, objek itu ternyata adalah bagian tembok toilet umum portable yang sudah terpotong separuh. Ia kemudian memberdirikan tembok toilet itu dan mengamatinya. Tak lama kemudian, angin berhembus dan tembok toilet itu rubuh diterpa angin. Chuck akhirnya mendapat ide gila. Ia berencana menggunakan bagian toilet yang ditemukannya tadi sebagai layar untuk rakit buatannya yang akan mengeluarkan dia dari pulau terpencil ini. Akhirnya, ia menebang pohon dan berhasil membuat rakit kayu. Dengan tekad dan keyakinan, ia akhirnya mengarungi lautan yang ganas dengan rakit kayu sederhananya. Dengan layar yang dibuatnya dari bagian toilet, ia berhasil melewati ombak yang sangat tinggi. Ia pun menuju laut lepas untuk memulai petualangan barunya. Selama berhari-hari di tengah laut lepas, dia diterpa ombak, hujan, dan badai yang membuat rakit kayunya hancur berantakan. Ia pun kehilangan sahabatnya, Wilson, yang terhanyut oleh ombak. Chuck hanya bisa menangis dan pasrah lalu terbaring lemas tak berdaya. Namun keesokan harinya keberuntungan Chuck berubah drastis. Setelah hanyut berhari-hari tanpa arah,
Tiba-tiba datanglah sebuah kapal barang yang sangat besar melintas di sampingnya. Kapal tersebut kemudian menyalakan alarm lalu membangunkan Chuck dari tidurnya. Datangnya kapal tersebut mengakhiri penderitaan Chuck selama 4 tahun. Selepas kembali ke peradaban, kawan-kawan Chuck berkumpul dan berpesta untuk merayakan kepulangannya. Ia pun menuju ke meja makan dan melihat makanan yang sangat melimpah. Ia serasa tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Kemudian ia mengambil kepiting dan korek api yang mengingatkan dia di saat dia terdampar dulu. Di malam harinya, Chuck memutuskan untuk menemui kekasihnya yang sudah 4 tahun terpisah, Kelly. Lalu ia berkata kepada Kelly bahwa ia masih mencintai dirinya. Tapi sayangnya Kelly membalas perkataan Chuck dengan berkata bahwa Kelly juga mencintai Chuck tapi hanya sebagai teman. Karena Kelly sendiri sudah berkeluarga dan mempunyai anak. Chuck hanya bisa pasrah dengan perkataan Kelly, kemudian ia mengambil jam pemberian Kelly 4 tahun lalu dan mengembalikannya kepadanya, lalu mengucapkan selamat tinggal. Jangan lupa like dan subscribe biar kamu nggak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.